sekali dapat menyapa Jemaat Unlimited Church di Makassar. Saya Corina Dusinta dari Jayapura. Kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita renungkan bersama dalam program Belajar 5 Menit terambil dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, apa yang paling dibutuhkan oleh manusia selama mereka hidup di dunia? Ada yang mengatakan butuh kenyamanan hidup yang seperti apa? Tersedianya segala kebutuhan makanan, kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan segala hal yang dibutuhkan untuk kenyamanan hidup. Teknologi yang maju, lingkungan yang aman, tidak ada konflik, tidak ada perang. Disitulah baru merasakan adanya damai sejahtera. Tapi benarkah semua itu akan mendatangkan damai sejahtera? Buktinya, kalau kita melihat di negara-negara maju, di negara-negara yang serba makmur, serba berkecukupan, ternyata banyak juga orang-orangnya yang mengalami stres, depresi, dan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saudaraku, firman Tuhan hari ini, Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang diberikan oleh Tuhan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Damai sejahtera yang tanpa syarat. Tidak bergantung kepada seberapa banyak harta kekayaan yang kita miliki. Tidak bergantung pada seberapa nyamannya lingkungan tempat tinggal kita. Damai sejahtera Tuhan tetap Tuhan berikan untuk kita. Lantas kita mungkin akan bertanya, bagaimana bisa kita mengalami damai sejahtera kalau situasi kita, lingkungan kita tidak mendukung kita untuk mengalami damai sejahtera itu? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudaraku, damai sejahtera yang dari Tuhan itu bersumber dari kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran akan hidup di dalam firman Tuhan. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau begitu, untuk bisa mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya, damai sejahtera yang dari Allah, maka kita sebagai anak-anaknya harus hidup di dalam kebenaran Yesus Kristus itu sendiri. Hiduplah di dalam firman Tuhan, hiduplah di dalam kesetiaan untuk hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika kita mengalami kehidupan sesuai dengan firman Tuhan, maka damai sejahtera yang dari Allah itu akan tentu menjadi bagian hidup kita. Dan itu akan kekal, tidak bersyarat. Lingkungan di sekitar kita mungkin bisa berubah, situasi di lingkungan kita mungkin bisa saja tidak nyaman, tetapi kita tetap mengalami yang namanya damai sejahtera yang dari Allah. Mengapa? Damai sejahtera yang dari Allah dikatakan adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tidak bisa dipahami oleh akal pikiran kita, namun itu bisa dirasakan karena kita memiliki hati yang membuka diri kita untuk Yesus masuk di dalam hati kita, dan kita mau hidup di dalam tuntunan kebenaran firman-Nya. Damai sejahtera menjadi bagian kita. Saudaraku, mari buka hati kita untuk terima Tuhan Yesus. Mari buka hati kita untuk mau diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Maka damai sejahtera itu akan menjadi bagian kita. Saya rindu untuk mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menerima kami, Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tuntunan firman Tuhan, dan kami mau hidup hanya di dalam tuntunan firman Tuhan itu saja. Jadikan hati kami terang ya Tuhan, jadikan hati kami penuh dengan damai, sekalipun lingkungan di sekitar kami mungkin sulit, kenyataan hidup di sekitar kami mungkin pahit, namun hati kami tetap memiliki damai sejahtera itu, dan kami bisa membagikan itu bagi lingkungan dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.